Kemudian Rasulullah SAW itu bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Makanya Rasulullah kemudian bersabda, barang siapa orang yang dikehendaki oleh Allah di dalam kebaikan, maka Allah itu akan pahamkan dia tentang agama. Artinya, ketika Allah menginginkan kebaikan dalam kehidupan kita, indikator kebaikan yang Allah kirimkan kepada kita itu melalui ilmu, Pak, dan bukan melalui harta. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwasanya orang yang dimudahkan hartanya itu berarti diinginkan oleh Allah dalam kebaikan. Salah. Bisa jadi orang yang diinginkan oleh Allah dalam kebaikan itu bisa jadi miskin, bisa jadi dia kaya. Tapi indikator untuk menilai kebaikan Allah yang Allah berikan kepada manusia itu diukur dari kepahaman dia tentang agama. Makanya kalau ada orang yang dulunya misalkan bapak dan ibu dulunya tidak paham sekarang paham, dulunya tidak ngerti sekarang ngerti, dulunya tidak tahu sekarang tahu, maaf, itu berarti Allah sedang menginginkan kebaikan dalam hidupnya kita, sampai Allah gerakkan motor kehidupan kita itu menuju kepada ilmu yang diterapkan oleh Allah di dalam kitabullah dan sunnah. Dan jangan pernah menganggap kebaikan dari Allah itu harta, Pak. Kalau kebaikan dari Allah itu harta, Allah pasti jadikan orang kafir itu tidak ada yang punya harta. Tapi kenapa orang kafir itu memiliki harta? Karena harta bukan tanda apapun dari sisi Allah. Bahkan terkadang kita harus paham, ada orang yang diberikan oleh Allah itu harta justru karena Allah itu benci. Ada orang yang diberikan harta karena Allah cinta, kayak Nabi Sulaiman dan orang-orang kaya yang solih. Tapi tidak sedikit ada orang yang diberikan harta, tapi justru ketika dia diberikan harta itu karena Allah benci. So, iya. Mana dalilnya? Kita buka surat Al-An'am 44. Ini sekaligus bagi yang menjawab, Pak, bagi yang selama ini masih berpikir bahwasanya harta itu merupakan indikator kebaikan dari Allah. Kadang-kadang kan kita refleksnya kan gitu ya, duduk-duduk di sore hari sambil minum teh bersama istri, melihatin rumah kita dan mobil-mobil kita, kemudian kita berkata, Masya Allah ya dik, rumah kita besar, mobil kita banyak, Allah itu sayang banget sama kita. Padahal Allah jelas mengatakan Allah tidak pernah menyandarkan kebaikan itu melalui harta. Makanya kita membaca surat Al-An'am 44, Allah menyampaikan falamma nasu ma dzukiru bihi. Kalau kami dapati manusia itu sudah lupa terhadap peringatan yang diberikan oleh Allah, apa yang Allah lakukan kalau manusia itu lupa kepada perintah-perintahnya Allah? Allah tidak mengajar secara langsung sebagaimana Allah menganggap kaum sebelum Rasul. Allah malah menyampaikan apa? Fatahna, kami bukakan pintu-pintu kesenangan duniawi untuk mereka. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka tenggelam dengan kesenangan duniawi yang telah mereka dapatkan, akhadnahum baghtatan, kami nyambil nyawa mereka secara tiba-tiba, fa idzahum mublisun, dan mereka terhenyak kembali kepada Allah. Itu loh Pak jawaban dari pertanyaan kita. Kenapa ya Ustaz ada orang yang mereka jarang sholat tetapi kaya raya? Kenapa ya ada karyawan yang korupsi tetapi dia hidupnya bergelimang dengan kemudahan dan banyak disukai orang? Kenapa ya ada tukang bakso yang datang ke dukun, pulang dari datang ke dukun baksonya laris? Kenapa ya ada perempuan yang memperlihatkan auratnya dilihatin sama laki-laki dan dicari nomor teleponnya? Itu bukan karena Allah senang sama mereka, tetapi justru karena Allah itu benci. Makanya Allah menjadikan mereka itu apa? Dibuka dengan dunia. Kenapa Pak? Dunia itu cepat menjadikan kita amnesia Pak terhadap urusan akhirat. Maka mereka tenggelam. Kata Allah apa? Farihu bima utu, tenggelam dengan rasa senang dengan pemberian yang Allah berikan itu. Akhadnahum, mereka dicabut nyawanya tiba-tiba dan mereka kembali kepada Allah dalam keadaan terhenyak. Disitulah kita paham, Allah itu ketika menginginkan kebaikan untuk kita, Allah tidak pernah mengirimkan lewat harta. Ada di antara bapak yang dilapangkan, nah itu ujian. Ada yang disempitkan, itu ujian. Ada yang dilapangkan, itu cobaan. Ada yang disempitkan, itu cobaan. Dan saya ingatkan, syukur itu terkadang lebih menenggelamkan daripada sabar. Kan selama ini kan kita mikir ya, syukur itu kecil. Makanya biasanya kalau ada seorang muslim dikasih pilihan, syukur atau sabar? Syukur. Kenapa?
Dia merasa bahwasanya asumsinya syukur itu lebih mudah daripada sabar. Padahal syukur itu sama beratnya sebagaimana sabar. Makanya sampai para ulama terdahulu itu ngomong, kami dulu diuji dengan kesempitan, maka banyak di antara kami bersabar. Tapi ketika kami diuji dengan kelapangan, banyak di antara kami yang tidak mampu bersyukur. Sampai Nabi saja minta kekuatan sama Allah supaya bersyukur. Nabi itu, mana dalilnya? Zikirnya Nabi kalau habis sholat yang tidak pernah ditinggalkan itu apa? Salah satunya bukan hanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bukan hanya itu zikirnya Nabi kalau habis sholat. Tapi salah satu zikirnya Nabi yang tidak pernah ditinggalkan Nabi kalau habis sholat itu apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu bersyukur, untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah yang benar kepadamu. Sampai Nabi saja minta pertolongan sama Allah untuk bersyukur. Kenapa? Syukur itu berat Pak, sebagaimana sabar. Nah, kembali ke tadi, berarti Allah tidak pernah memberikan kebaikan pada orang itu melalui harta. Kalau Allah itu memberikan kebaikannya kepada orang itu dari harta, kasihan kita yang tidak pernah naik pesawat. Oh, ini pasti dibenci oleh Allah, makanya tidak pernah naik pesawat, umurnya 40 tahun belum pernah mencicipi pesawat, kan? Kalau kemudian kebaikan Allah itu diukur dari harta, Pak, kasihan Pak yang beli naik pesawat itu nyarinya yang promo, itu pun 4 bulan sebelumnya. Sampai ketika mesen di internetnya ngomong bener mesennya masih 4 bulan. Karena ingin ngejar yang murah. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah menitipkan kebaikan melalui itu. Tapi Allah menitipkan kebaikan kepada kita dengan dipahamkan tentang agama. Makanya Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dalam kebaikan, pasti Allah akan pahamkan